Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan filsafat ekonomi Islam. Hari ini adalah kosmologi dan antropologi ekonomi Islam. Sebelumnya kita membahas teologi ekonomi Islam. Ya, kita langsung saja saudara sekalian, tauhid kosmologi. Dalam tauhid kosmologi, realitas kosmologi itu melekat dalam diri manusia. Artinya bahwa manusia itu tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari realitas kosmologi ini karena manusia memang lahir dalam ruang kosmologi, ya, terbentuk dari berbagai unsur kosmologi dan hidup serta mati itu dalam ruang kosmologi. Keberadaan kita manusia ini mustahil untuk terlepas dari alam semesta. Tidak terlepas dari bumi ini yang kita tempati sebagai ruang kita, ruang dan waktu manusia. Sehingga itu yang dikatakan, realitas kosmologi ini itu adalah bagian dari diri manusia yang melekat dalam diri manusia. Dalam Al-Quran dikatakan, ya, Quran surah Al-Mu'min ayat 12 itu, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Jadi dasar kita, asal bahan baku penciptaan diri manusia itu berasal dari tanah. Itu dari kosmologi. Kemudian surah Al-Araf ayat 25 dikatakan, di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati. Dan dari bumi itu pula lah kamu akan dibangkitkan. Makanya dikatakan bahwa hidup serta mati manusia itu ada di dalam ruang kosmologi. Kosmologilah menjadi rumah oleh manusia. Bahkan penciptaan kita, struktur tubuh manusia itu berasal dari kosmologi. Maka dari itu, tanggung jawab manusia atas alam semesta ini itu adalah tanggung jawab yang melekat. Tanggung jawab yang melekat kepada pribadi manusia. Karena memang alam semesta ini adalah bagian dari diri kita. Realitas kosmologi adalah keanekaragaman dan perubahan yang terus-menerus. Apa yang terjadi dalam realitas kosmologi adalah sebuah perubahan. Ya, perubahan yang tidak akan pernah berhenti, berjalan secara mekanis. Dan keanekaragaman itu sendiri, itu akan melahirkan konflik yang terjadi secara dialektik dan membawa perubahan ataupun kebaruan-kebaruan. Ya, jadi dinamisasi kosmologi ini akan selalu terjadi. Apakah dalam bentuk konflik-konflik yang terjadi, perubahan-perubahan yang positif ataupun negatif, ataupun kebaruan-kebaruan yang akan terjadi. Oleh karenanya, tauhid kosmologi ini akan menegaskan adanya prinsip kesatuan dan keharmonisan dalam kehidupan kosmologi. Allah sendiri telah memperingatkan dalam Quran 30 ayat 41, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, jadi hakikatnya manusia sangat bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan kosmologi ini, ya, sebagaimana bahwa kosmologi adalah bagian dari diri. Sehingga ketika terjadi kerusakan terhadap kosmologi, maka itu adalah ulah perbuatan manusia sendiri dan akibatnya akan dirasakan oleh manusia itu sendiri. Selanjutnya, antropologi atau tauhid antropologi. Dalam tauhid antropologi,
secara individual, ya, manusia itu tidak pernah terlibat dalam rencana kejadiannya. Baik sejak awal kelahirannya, yang tidak pernah direncanakan sendiri, ya, karena tidak ada orang yang merencanakan kelahiran. Kan? Anda semua lahir tidak pernah merencanakan bahwa Anda akan lahir. Bahwa tidak pernah merencanakan bahwa Anda akan seperti itu. Anda tidak pernah ada pilihan. Karena apa? Karena memang kita lahir melalui proses yang ditentukan oleh kekuasaan di luar diri kita sendiri. Sejak dalam kandungan yang menjadi tempat berkembang biaknya kita. Ya bahkan jenis kelamin kita juga tidak pernah kita bisa ketahui. Dan di mana kita dilahirkan, itu kita tidak pernah tahu. Tidak pernah merencanakan. Karena semua sama sekali itu bukan pilihan diri kita sendiri. Ya, itu yang akan menegaskan bahwa memang manusia itu, ya, adalah realitas yang diciptakan, bukan pencipta. Ya, makanya manusia tahu diri bahwa Anda ini orang yang diciptakan gitu. Bukan orang yang diciptakan. Nah, itu adalah tauhid antropologi kita tuh. Makanya Allah dalam Al-Quran Ar-Rum 54 mengatakan ya, Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan berubah. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Ya, manusia itu adalah makhluk lemah. Anda semua adalah orang yang diciptakan. Ya, maka kalau Anda orang diciptakan, maka tunduklah, patuhlah kepada orang yang menciptakan. Orang yang memberikan hidup. Ya, mohon maaf ya, bukan orang. Kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Jadi posisi manusia adalah ciptaan Tuhan yang terbaik. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. At-Tin ayat 4. Manusia diberikan kemuliaan tersendiri. Manusia diberikan akal, diberikan pikiran, bawah sadar, diberikan hati, diberikan intuisi. Dan mungkin hanya manusia ya mendapatkan potensi-potensi yang luar biasa seperti itu. Ya, oleh karenanya memang kehadiran manusia di muka bumi itu diciptakan sebagai khalifah, ya, pemimpin di muka bumi. Manusia-manusia yang akan melakukan kreativitas, yang akan mengkreasi dunia. Ya, sekaligus juga manusia itu bahkan bisa merusak, ya. Dalam surah Al ayat 72 Allah berfirman, "Inna aratnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu karena mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Atau karena terlalu berat. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Dalam Al-Quran, Al-Ahzab ini ayat 72, di sini sekaligus akan menggambarkan bahwa betapa kuatnya manusia itu. Betapa istimewanya manusia itu. Karena amanat yang ditawarkan kepada langit, bumi, ataupun gunung-gunung, itu semua menolaknya. Karena mereka merasa tidak mampu untuk memikul amanat itu. Tetapi malahan amanat itu dipikul oleh manusia. Ya, di situ gambaran betapa kuatnya manusia itu. Lebih kuat dari langit, lebih kuat dari bumi, dan lebih kuat dari gunung-gunung. Sekaligus ini juga sebagai gambaran bahwa, sebagai peringatan, bahwa manusia ini sebenarnya sangat bodoh, sangat salim. Innahu kana zaluman jahula. Ya, sungguh manusia itu sangat salim dan sangat bodoh. Ya, itu peringatan. Ya, bahwa
potensi kita memang manusia itu bisa mengubah dunia ini, ya. Bisa melakukan kreativitasnya, tetapi juga sangat memungkinkan untuk merusak bumi ini. Ya. Bahkan antar manusia bisa saling merusak. Nah, itu adalah peringatan dari Allah. Oleh karenanya itu, saudara sekalian, dalam kosmologi ekonomi Islam, itu larangan berbuat kerusakan itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah perintah. Ya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Bencana alam, ya, terjadinya longsor, banjir, semua. Nah, silakan kita evaluasi sendiri. Apakah memang itu semata-mata kehendak Tuhan, tiba-tiba mengirimkan kita banjir, memberikan kita gempa bumi? Ya, apakah memang Tuhan memberikan itu tanpa alasan? Ya, dan ternyata memang seluruh kerusakan yang terjadi kepada alam kita itu adalah ulah manusia. Mengapa di kota kita ini juga selalu banjir? Ya, karena memang sungai-sungai atau hutan-hutan yang ada di hulu sana kan sudah dibotakin tuh. Ya, penebangan liar. Kemudian kayunya diambil, dijual. Ada yang buka lahan untuk kebun, untuk kepentingan diri sendiri, tanpa memperhatikan keseimbangan alam. Maka pada saat musim kemarau, keringlah sungai itu, dan ketika musim hujan, ya banjir akan selalu datang menemani. Ya, bahkan pernah kita dilanda oleh banjir bandang. Demikian pun gempa bumi terjadi itu. Ya, abrasi laut juga terjadi itu, gimana pasangnya sudah sampai ke rumah-rumah penduduk. Apalagi kalau ketemunya air pasang dengan banjir, oh sudah, kota kita ini bisa tenggelam. Nah, semua itu karena ulah manusia. Ya, oleh karenanya itu, maka mengapa Allah memberikan bencana-bencana itu? Ya, dalam surah Ar-Rum itu dikatakan, supaya Allah memberikan mereka rasa, ya, apa yang akibat dari perbuatan mereka sendiri, supaya mereka sadar dan mau kembali ke jalan yang benar. Ya, kembali memelihara kosmologi ini, memelihara keseimbangan alam. Ya. Realitas negara untuk kesejahteraan bersama. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman, di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara. Kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surah Al-Baqarah 120. Keberadaan negara, saudara sekalian, ya kaitannya juga dengan ekonomi Islam. Ya, kemudian permasalahan kosmologinya, bahwa memang negeri ini juga itu sangat bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dengan cara, ya, mensejahterakan keseimbangan alam dan lingkungan. Pemerintah sangat bertanggung jawab untuk itu. Dan sebagai masyarakat pun, sebagai individu, bahwa kita bukan hanya nanti dikatakan bahwa yakin kepada Tuhan, yakin kepada Allah, baru kita diberikan rezeki. Ya, karena mungkin kita biasa protes ya dalam hati mungkin, kok mereka ini bukan Islam, ya, tidak menyembah Allah, bahkan tidak mempercayai Allah, tidak meyakini Allah, tapi kok mereka lebih sejahtera dari segi ekonomi? Ya, ini sering kan muncul pertanyaan. Ya, padahal saya ini selalu sholat, puasa, zakat.
Kan saya sudah haji itu. Biasa-biasa saja saya ini. Bahkan mungkin saya biasa kurangan. Ingat ya, surah yang pernah kita sebutkan sebelumnya, bahwa memang Allah akan memberikan kita cobaan dalam bentuk kekurangan harta salah satunya, dengan ketakutan. Dan yang diuji oleh Allah hanyalah orang-orang yang ingin dinaikkan derajatnya. Ya, orang-orang yang diperhatikan oleh Allah. Itu yang diuji itu. Ya. Kalau saya mau membuat Anda naik kelas kan harus saya uji kan gitu. Kalau saya ingin membiarkan Anda di posisinya begitu-begitu saja, ya saya kan cuek saja kan. Gitu juga logikanya. Ya, sama halnya ini, ketika Allah memberikan kita ujian, maka Allah memperhatikan kita, Allah menyayangi kita, dan Allah akan menaikkan derajat kita. Ya. Dan di sini dikatakan dalam Al-Baqarah 126 ini juga bahwa kepada orang-orang kafir pun Allah akan memberikan kesenangan. Ya, tapi sifatnya sementara. Mereka akan bahagia di dunia. Mereka tidak kekurangan harta. Allah memberikan harta. Ya, itulah maha adilnya Allah kan. Jadi dia tidak membeda-bedakan umatnya. Hamba-hambanya ya. Tidak membedakan hambanya. Anda mau percaya saya atau tidak, ya saya tetap berikan. Kira begitu teman-teman. Tetapi kesenangan Anda hanyalah sementara. Karena Allah mengatakan, kemudian aku paksa ia menjalani siksa di neraka. Dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Mereka tidak meyakini Allah. Tidak meyakini surga dan nerakanya Allah. Ya. Kalau mereka tidak percaya surga, surganya Allah, ya kan Allah tidak akan masukkan ke sana. Hanya mereka saja yang beriman kepada Allah. Orang-orang muslim itu yang akan masuk ke situ. Biasa kan dikatakan tuh, mereka itu berbuat baik juga. Orang kafir tapi berbuat baik, kok tidak masuk surga? Ya gimana caranya masuk surga yang mereka tidak percayai kan? Ya mereka akan masuk surga kepada surga yang mereka percaya sendiri. Yang kemungkinan besar surga itu tidak ada. Yang mereka percayai ya. Berbeda dengan surga yang kita yakini dalam Islam. Bahwa surga itu memang ada dan disitulah tempat kembali orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, kosmologi ekonomi Islam ini menekankan perlunya manusia menjaga keseimbangan dan harmoni dengan lingkungan. Sebagaimana poin yang tadi kita sampaikan, ya, bahwa manusia itu adalah satu kesatuan dengan kosmologi. Manusia itu bagian dari kosmologi. Bahan baku manusia pun adalah kosmologi. Ruang dan waktu manusia hidup adalah kosmologi. Maka kosmologi ekonomi Islam dengan hubungannya dengan manusia, maka manusia sangat berkepentingan. Wajib hukumnya menjaga keseimbangan dan berjalan secara harmoni dengan lingkungan. Bukan malahan sebaliknya untuk merusak. Selanjutnya dalam antropologi ekonomi Islam. Dalam antropologi ekonomi Islam, ya kita mengenal ada monodualisme unsur teos dan kosmos. Monodualisme manusia ini adalah suatu pandangan adanya kesatuan diri manusia yang berasal dari dua unsur. Seperti kesatuan jasmani, rohani, dunia dan akhirat. Ya, sehingga ini adalah sebuah anasir-anasir yang akan dipenuhi dalam ekonomi Islam. Ya. Jadi kesejahteraan ekonomi kita itu bukan hanya kesejahteraan secara jasmani, tapi juga secara rohani. Bukan hanya kesejahteraan dunia, tapi juga kesejahteraan akhirat. Nah, termasuk ini dalam pandangan monodualisme manusia adalah kesatuan teos dan kosmos dalam diri manusia. Unsur kosmos dalam diri manusia ini dijelaskan dalam Al-Quran ayat
67 ya. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setes air mani. Sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak. Kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa. Kemudian dibiarkan kamu hidup sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami perbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Ya, di sini disebutkan kematian itu, saudara sekalian, bisa kapan saja. Yang membuat segala sesuatu, ini surah As-Sajdah ayat 7 sampai 9, yang membuat segala sesuatu yang diciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Ya, dan waktu saja banyak ayat lagi yang membahas tentang ini. Ya, dan dijelaskan bahwa sebagai makhluk paling sempurna dan terbaik karena unsur theos, yaitu ruh dari Tuhan yang diberikan kepada manusia, yang memungkinkannya ia bisa berpikir, bisa mengenali kebenaran, di mana malaikat itu bersedia bersujud kepadanya ketika Allah perintahkan. Maka manusia terikat oleh hukum-hukum moralitas spiritual dalam kehidupannya. Jika manusia tidak mengikuti hukum moralitas spiritual itu, maka manusia akan jatuh dan menjadi makhluk yang justru merendahkan derajat. Unsur theos dan kosmos. Itu ya, unsur theos, ada unsur ketuhanan dalam diri manusia yang melalui ruh yang ditiupkan oleh Allah. Ya, dan kosmos, kosmos itu adalah wadah ruh itu ditiupkan, yang kita kenal dari tanah, yang prosesnya mulai dari air mani ya sampai kita membentuk sebagai manusia. Selanjutnya ada juga dikenal monodualisme fungsi ab dan khalifah. Abdullah, ya, hamba dan khalifah. Monodualisme manusia itu bukan hanya monodualisme dari unsur theos dan kosmos, ya, tetapi juga dari monodualisme fungsi sebagai abdul, yaitu hamba Allah, dan khalifatullah fil ard, yaitu wakil Tuhan di muka bumi. Ya, kalau kita baca Al-Quran dengan seksama tentang dipilihnya Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah Tuhan di muka bumi, maka sebenarnya dikarenakan Adam ini mempunyai kemampuan kreatif untuk meneruskan tugas ciptaannya, ya, melalui pengetahuan konseptual yang diajarkan Tuhan kepadanya. Bagaimana di dalam Al-Quran ketika Allah berfirman kepada para malaikat, wah sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi, mereka berkata, ya para malaikat ini yang maksudnya, ya, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengumumkannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu, jika kamu memang orang-orang yang benar. Mereka menjawab, ya para malaikat, maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Ya, jadi kapasitas yang dimiliki oleh manusia, kreativitas yang dimiliki oleh manusia. Dari ayat ini, ya, itu adalah pemberian dari Allah. Allah yang mengajarkan Adam sehingga mereka
Adam itu bisa mengungguli pengetahuan dari para malaikat. Karena Allah itu sudah mengajarkan terlebih dahulu kepada Adam nama-nama benda, ya, benda-benda yang di langit. Ya. Kemudian Adam mempresentasikan kepada para malaikat, ya, dan terkagum-kagumlah mereka melihat pengetahuan Adam, sehingga Allah mengatakan, nah, kalau kamu silakan sebut, kalau kamu juga pintar. Gitu ya. Malaikat mengatakan, ya kami tidak apa-apa selain yang engkau ajarkan kepada kami. Ya, dalam Quran surat Al-Sa'ad ayat 26 juga dikatakan, hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan atau perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka merupakan hari perhitungan. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Kita akan kembali kepada Allah semua sebagai seorang hamba dan tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah. Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya, inilah monodolisme fungsi manusia sebagai hamba Allah, ya, abdun, dan sebagai khalifah, ya, khalifatullah fil ardi, yaitu wakil Tuhan di muka bumi. Dan itu adalah amanah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan manusia menjadi makhluk yang mulia untuk bisa melakukan fungsi-fungsi ketuhanan, ya, sebagai unsurnya, sebagai salah satu unsurnya, ya, theos itu artinya melanjutkan amanah yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk mengatur kosmologi ini, mengatur alam, mengatur keseimbangan untuk kebaikan. Yang selanjutnya nanti semua akan dipertanggungjawabkan di hari kemudian, di akhir. Tidak ada satupun yang akan luput dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua akan dipertanggungjawabkan, meskipun itu adalah perilaku, apakah pahala ataupun dosa yang sebesar biji sawi. Dan pada saudara sekalian, tentu saja kita inginkan segala kebaikan. Ya, kita ada pemenuhan ekonomi kita, itu akan kita lakukan untuk kesejahteraan di dunia maupun kesejahteraan di akhirat. Kita jangan teriming-iming oleh kesenangan di dunia, karena itu sifatnya sementara. Dalam Islam, orang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan kematiannya. Artinya, setelah kematian kita di dunia, itu ada kehidupan setelah itu. Dan kehidupan setelah itu jauh lebih mengerikan ketika apa yang kita lakukan di bumi itu, di dunia itu adalah penuh dengan perbuatan-perbuatan yang merusak, penuh dengan dosa. Maka kehidupan selanjutnya kita akan lebih menderita lagi. Mungkin di dunia sudah miskin, sudah melarat, mati, masuk neraka lagi, kan? Celaka itu namanya. Ya, oleh karenanya saudara sekalian, mari kita selalu berusaha untuk berbuat baik. Ya, kita hanya terus berusaha, ya, juga berdoa. Semoga kita bisa sejahtera di dunia secara ekonomi, ya, dan kita juga akan sejahtera di akhirat. Insyaallah. Demikian perjumpaan kita hari ini. Terima kasih, ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.